Juventus di Serie A musim ini lebih buruk daripada era Pirlo. Juventus tak cuma mengakhiri musim 2021-2022 tanpa trofi. Catatan Bianconeri di Serie A musim ini juga lebih buruk jika dibandingkan musim lalu. Juventus sudah dipastikan nirgelar setelah kalah di final Coppa Italia dari Inter Milan. Kali terakhir mereka mengakhiri musim tanpa trofi adalah pada 2010-2011. Juventus kemudian menutup Serie A musim ini dengan kekalahan. Bertanding di Stadio Artemio Franchi, Minggu, tanggal 22 Mei tahun 2022, dini hari waktu Indonesia Barat, pasukan Massimiliano Allegri itu kalah 0-2. Itu berarti Juventus finish di peringkat keempat klasemen Liga Italia dengan 70 poin dari 38 pertandingan. Paulo Dybala dan kawan-kawan mencatat 20 kemenangan, 10 hasil imbang, 8 kali kalah. Catatan tersebut lebih buruk jika dibandingkan dengan musim lalu saat Juventus ditangani Andrea Pirlo. Juventus kala itu finish dengan jumlah poin lebih banyak, yakni 78. Juventus musim lalu juga mencatat kemenangan lebih banyak 23 kali, dan kalah lebih sedikit 6 kali. Soal jumlah gol, Juventusnya Pirlo menghasilkan 77 gol sementara musim ini 57 gol. Itu juga aspek psikologis, karena kami harus mengejar sejak awal dan tahu begitu kami kalah dari Inter dan mengamankan posisi keempat, hasilnya setelah itu tidak sepenuhnya mencerminkan tim dan keliru, ujar Massimiliano Allegri seperti dilansir Football Italia. Setelah itu untuk kembali, begitu motivasi kurang, kami kehilangan intensitas. Meski demikian, kami juga tahu kami harus mencetak lebih banyak gol, bermain dengan intensitas lebih, kami harus terus menjaga hal bagus dari musim ini dan memperbaiki yang tidak berjalan, kata Allegri. Tak perlu berkeringat, AC Milan selangkah lagi umumkan kedatangan bintang Juventus. Tak perlu berkeringat, AC Milan selangkah lagi meresmikan kedatangan winger Juventus, Federico Bernardeschi. Bagaimana tidak, rumor Grace dari Todo Fichajes membocorkan jika pemain berusia 28 tahun tersebut telah menunjuk Rossoneri sebagai pelabuhan barunya. Sejak berbulan-bulan lamanya, masa depan Federico Bernardeschi berada di ambang pintu keluar Allianz Stadium markas Juventus. Penyebabnya tidak lain lantaran perpanjangan kontraknya yang berjalan alot. Hingga kini, ex-Fiorentina tersebut belum juga menekan kontrak anyar. Padahal masa bakti Bernardeschi akan berakhir akhir musim ini. Sejatinya, Bianconeri sudah menyodori perpanjangan. Namun sang pemain menolaknya. Bernardeschi rupanya menginginkan kenaikan gaji sebagai syarat ia bertahan di Turin. Kondisi tersebut rupanya tak dimaklumi oleh Juventus. Pihak Sinyonya tua hingga kini belum menuruti permintaan Bernardeschi. Minimnya kontribusi Bernardeschi selama membela panji Juventus disebut-sebut jadi alasan kuat mengapa Bianconeri enggan memenuhi kenaikan gajinya. Alhasil, lantaran negosiasi menemui jalan buntu Bernardeschi di ambang perceraian dengan klub yang sudah ia perkuat selama 5 musim tersebut. Tak butuh waktu lama untuk memikirkan nasibnya, Bernardeschi memutuskan untuk bergabung dengan AC Milan di bursa transfer musim panas nanti. Ia bakal merapat dengan status gratisan. Menurut Todo Fichajes, Federico Bernardeschi sudah membulatkan tekadnya untuk angkat kaki dari Allianz Stadium markas Juventus. Tanpa menunggu lama, Bernardeschi pun memutuskan membelot ke klub rival yaitu AC Milan dengan status free transfer. Bak gayung bersambut, AC Milan kabarnya membuka diri untuk menampung kedatangan pemain Italia tersebut. Bukan tanpa alasan, saat ini Rossoneri membutuhkan kedalaman skuad yang cukup untuk mengarungi kompetisi musim depan. Ditambahkan oleh media yang berbasis di Spanyol tersebut, kepindahan Bernardeschi ke San Siro segera diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut informasi yang kami terima dari Italia, Federico Bernardeschi tidak akan memperpanjang kontraknya dengan Juventus dan AC Milan jadi tujuan yang paling mungkin untuknya, tulis Todo Fichajes. Rossoneri memastikan diri ke Liga Champions dan operasi yang akan memberi mereka pengalaman yang mereka butuhkan untuk menghadapi 3 kompetisi. Untuk alasan ini, pemain internasional Italia selalu menjadi objek keinginan klub dan sekarang dia diberi kesempatan unik untuk menutup penandatanganan. Sumber yang dekat dengan pesepak bola Italia mengkonfirmasi bahwa Bernardeschi sudah akan menangani tawaran dari Milan dan dalam waktu dekat kedatangannya bisa dipercepat. Jika gosip tersebut terrealisasikan, AC Milan bakal mendapat angin segar. Terlebih saat ini Rossoneri tengah membuka lowongan winger anyar.
Paul Pogba dan Angel Di Maria beres, Juventus kini fokus wujudkan transfer Jorginho. Jelang dibukanya bursa transfer musim panas, Bianconeri, julukan Juventus layak dijuluki sebagai klub yang paling aktif berburu wajah anyar. Bagaimana tidak, saat klub lain masih sibuk mencatat daftar incarannya, Bianconeri sudah colong start dengan segera meresmikan kedatangan dua bintang sekaligus. Sosok yang dimaksud adalah Paul Pogba, Manchester United, serta Angel Di Maria, Paris Saint-Germain. Baik Pogba maupun Di Maria dilaporkan segera diumumkan sebagai awak baru pasukan Massimiliano Allegri. Lantaran kontrak keduanya sama-sama segera berakhir, Pogba dan Di Maria merapat ke Allianz Stadium dengan status free transfer alias gratisan. Pogba sendiri kabarnya dikontrak selama 3 tahun dan mengantongi gaji sebesar 7,5 juta euro per musim. Kemudian untuk Di Maria, ex-Manchester United dan Real Madrid tersebut segera menekan kontrak berdurasi 1 tahun plus opsi perpanjangan di tahun berikutnya. Diharapkan, pengumuman kedatangan Pogba maupun Di Maria ke Turin bakal terwujud dalam waktu dekat. Usut punya usut, setelah menggait Pogba dan Di Maria, Juventus kini fokus memulangkan bintang Chelsea, Jorginho ke Liga Italia. Isu liar tersebut dibocorkan oleh Calcio Mercato. Menurut Calcio Mercato, usai merampungkan negosiasi dengan Pogba dan Di Maria, kini fokus Juventus adalah menggait Jorginho. Kini, si Nyonya tua dilaporkan tengah mengintensifkan pembicaraan dengan Chelsea demi membawa Jorginho ke Turin. Tak tanggung-tanggung, Direktur Olahraga Federico Cherubini diisukan sudah berada di London untuk memulai pembicaraan tatap muka dengan The Blues. Selain mengurus kepindahan Arthur Melo ke Arsenal, Cherubini mengerjakan transfer Jorginho. Sosok yang sudah lama jadi idaman si Nyonya tua. Menurut apa yang telah dipelajari dari Calcio Mercato, setelah pertandingan melawan Fiorentina, operasi Jorginho akan menjadi hidup bagi Juve, tulis media Italia tersebut. Bagi Juventus sendiri, Jorginho diharapkan dapat menambah kualitas lini tengah pasukan Massimiliano Allegri. Apalagi, selama beberapa musim atau tepatnya sejak pensiunnya Andrea Pirlo, si Nyonya tua tak punya sosok playmaker yang andal. Nangis-nangis di depan fans Juventus, Paulo Dybala malah segera umumkan hijrah ke Inter Milan. Drama kepindahan bintang Juventus, Paulo Dybala memasuki babak akhir. Winger berusia 28 tahun tersebut memutuskan untuk gabung dengan Inter Milan. Gosipnya, dalam beberapa hari mendatang Paulo Dybala segera mengumumkan kepindahannya ke kubu I Nerazzurri. Menurut media terkemuka Spanyol tersebut, keputusan Dybala untuk gabung Inter Milan sudah bulat. Dalam beberapa hari mendatang, ia diyakini bakal segera diresmikan I Nerazzurri. Ditambahkan oleh Todo Fichajes, Dybala memang sempat memikirkan untuk merantau ke Liga Inggris dan gabung Arsenal. Bahkan sang agen Jorge Antun Kepergok sudah berada di London pekan lalu. Sayangnya, rumor tersebut gagal terrealisasi setelah The Gunners terancam mengakhiri kompetisi di luar zona 4 besar alias tidak ikut Liga Champions. Faktor tersebut kabarnya membuat Dybala banting setir dan membulatkan tekadnya untuk bergabung dengan Inter Milan. Paulo Dybala akan mengumumkan pendaratannya di Milan dalam beberapa hari mendatang dan faktanya adalah bahwa pemain internasional Argentina itu telah memutuskan untuk terus membuat sejarah, lanjutkan karir di Serie A, tulis laporan tersebut. Pada menit-menit terakhir, sang pemain menerima tawaran dari Arsenal tetapi fakta bahwa klub Inggris itu tidak lolos ke Liga Champions, Dybala akhirnya memilih proposal Inter, ditambahkan oleh laporan yang sama jika Paulo Dybala akan menekan kontrak berdurasi 4 tahun di Giuseppe Meazza. La Joya akan menerima gaji senilai 6 juta euro per musim. Pengumuman Dybala sebagai pemain anyar Inter Milan diharapkan terjadi dalam beberapa hari mendatang. Dybala akan menandatangani kontrak selama 4 musim dengan gaji bersih 6 juta euro untuk masing-masing musim. Diharapkan dalam beberapa hari ke depan klub Italia Inter Milan akan meresmikannya.